Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan. Dan kita pergunakan segala kebaikan, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, untuk mengerjakan perintahnya. Yang mana kita lihat di luaran sana masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Sehingga seruan Allah untuk ke masjid, dia masih sibuk berjual beli, dia masih sibuk mengerjakan urusan-urusan dunia lainnya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini. Marilah kita selalu meningkatkan iman, selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang pernah mendengar ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Apakah hadis ini sahih? Perselisihan umatku adalah rahmat? Apa jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan? Dia menjawab, tidak. Ini bukanlah hadis sahih, dan perselisihan bukanlah rahmat, melainkan azab. Allah Azza wa Jal melarang dari perselisihan, melarang dari perpecahan. Jika terjadi perselisihan, harus diselesaikan dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, kalimat ini bukan lafaz hadis sahih, tapi sering dikutip sebagai makna ringkas dari sikap para ulama terhadap suatu perbedaan.
Penting kita ketahui bahwa hadis dengan redaksi ini tidak ditemukan sama sekali di dalam kitab hadis yang sahih secara langsung. Kalimat ini lebih banyak diriwayatkan dalam bentuk maqalat ulama atau dijadikan kesimpulan dari beberapa hadis dan dalil yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak selalu buruk, malah bisa menjadi rahmat jika disertai sikap yang benar. Hadis terkait yang sering dikaitkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yakni berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita berpegang pada dalil dan bahwa perbedaan dalam memahami keduanya bisa saja terjadi. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbedaan umatku adalah rahmat." Hadis ini tidak diriwayatkan secara sahih, tapi sering dikutip dalam literatur fikih dan tasawuf. Penjelasan perselisihan dalam hal yang benar dan tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari sunnah adalah termasuk rahmat, karena membuka ruang ijtihad, pemikiran dan keberagaman yang memperkaya umat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Ikhtilaf umatku adalah rahmat." Ini sebagai penguat makna bahwa perbedaan pendapat dalam masalah agama bisa membawa manfaat selama ada catatan, selama tidak sampai memecah belah umat. Kemudian teks Arab yang sering dikaitkan dengan ungkapan tersebut, meskipun secara sanad tidak sahih, tetapi cukup populer di kalangan ulama. "An-nasu qaumun ala dini malikihim faftaraku." Yang artinya manusia adalah umat yang berdasarkan agama raja mereka, lalu mereka berbeda-beda. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang berbeda pendapat. Dijadikan dasar bahwa perbedaan itu memang ada. Dalam agama kita yang mulia, dalam agama Islam, anjuran untuk bersatu tentu sangat ditekankan. Persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip penting yang didasarkan pada Al-Quran, pada hadis. Beberapa dalil yang menganjurkan persatuan kepada kita, yakni surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah bersaudara. "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kemudian dalam Ali Imran ayat 103 yang menyerukan untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Apa bunyi ayatnya? "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kemudian hadis yang menyatakan bahwa mukmin itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan."
wa syabbaka baina asabihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, yang sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian beliau menganyamkan jari-jarinya sebagai perumpamaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 481 dan Muslim nomor 2585. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu adalah rahmat, bisa jadi benar jika ditinjau dari sisi usaha keras para ulama dalam berijtihad, dalam berpendapat, sehingga muncullah berbagai macam pendapat yang ada. Dari sisi ini kita bisa katakan bahwa perbedaan pendapat kala itu saat itu saja adalah rahmat. Jadi tinjauan yang benar ini dilihat dari sisi usaha keras para ulama yang melakukan ijtihad. Namun jika yang dimaksud perbedaan adalah rahmat ditinjau dari sisi umat yang mengikuti berbagai macam pendapat, ini bisa jadi keliru. Ada yang ikut pendapat ulama A, Syekh B, Kiai C, dan seterusnya. Padahal ada di antara pendapat-pendapat tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi inilah dapat kita katakan tidak tepatnya mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Tinjauannya adalah dari sisi umat yang ikut berbagai ragam pendapat. Karena beragam pendapat di tengah umat seperti itu membuat umat terpecah belah. Maka jelas perbedaan saat itu bukanlah rahmat. Jadi perkataan perbedaan itu adalah rahmat dapat ditafsirkan benar dan keliru. Bisa saja perkataan tersebut disalah tafsirkan dan bisa jadi pemahamannya benar. Yang benar adalah bersatu. Itu tentu saja lebih baik daripada berbeda-beda. Tetapi kita tidak bisa lepas dari perbedaan yang sudah menjadi sunnatullah. Tinggal tugas kita mengikuti manakah yang sesuai ajaran Islam, sesuai Quran atau sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jauh dari ajaran beliau, tentu sikap kita meninggalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اشدد وطاعتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم يا عزيز يا جبار رب اجعل هذا بلد آمنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة